Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan. Khusus untuk kesempatan kali kita akan berbagi informasi ini, kita akan mungkin ini untuk persiapan sekolah teman-teman ya. Selain sekolah, mungkin siswa juga harus mengetahui ya beberapa aturan terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2023. Di sini nanti kita akan berbagi informasi ya, mungkin ada teman-teman atau mungkin sekolah yang belum tahu ya terkait dengan juknis panduan ataupun peraturan terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2023 ini. Nah, tentunya di sini ada 4 larangan ya, ada 4 larangan yang tidak boleh dilakukan ini saat MPLS. Mungkin nanti ada juga larangan-larangan lain ya yang tidak diperbolehkan saat kegiatan MPLS berlangsung di tahun 2023 ini. Nah, mungkin kemarin teman-teman yang sudah diterima ya, ini untuk yang kemarin mengikuti PPDB Jatim, ya ini mungkin yang diterima ada yang di tahap 1 ya, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sampai di tahap 5 ya. Mungkin nanti teman-teman juga harus mengikuti kegiatan MPLS. Jadi MPLS itu wajib ya untuk siswa baru. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, kemarin kita sudah menyampaikan bahwa kegiatan MPLS ya atau masa pengenalan lingkungan sekolah itu dimulai ini ya, mulai tanggal 17 ya, 17, 18 sampai 20 ya. Ini dilakukan selama 3 hari ya. Nah, ini 19 tidak ada karena 19 ini ada hari libur ya. Dari libur. Nah, nanti teman-teman mengikuti informasi yang diberikan di sekolahnya masing-masing. Oke, kita akan bahas teman-teman untuk juknis panduan ataupun peraturan terkait dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun 2023 ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi untuk juknis panduan atau peraturan di dalam MPLS, tentunya nanti kita akan melihat beberapa aturan atau rujukan, dan mungkin di setiap daerah ya itu juga akan mengeluarkan peraturan atau juknis atau mungkin panduan terkait dengan kegiatan MPLS tahun 2023 ini. Yang pertama, untuk kegiatan MPLS tentunya masih merujuk ya di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini nomor 18 tahun 2016. Ini tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Nah, ini tentunya rujukan utamanya adalah ini terkait dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Terus yang kedua teman-teman, ini ada beberapa contoh ya, misalkan di sini di Provinsi Jawa Timur misalkan. Di Provinsi Jawa Timur ya, di sini ada namanya panduan ya. Ada panduan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS jenjang menengah atas ya, misalkan untuk jenjang SMA, dan ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Nah, ada juga nanti yang SMK ya. Jadi yang SMK juga ada di sini untuk sekolah menengah kejuruan SMK ya Jawa Timur. Tapi ini untuk yang baru ya. Tahun 2023 2024 ini kita belum dapat ya, nanti kita akan update di seperti biasa ya di mastiokade.com nanti terkait dengan juknis untuk MPLS yang SMK. Terus nanti juga ada di buku saku ya. Tadi ada buku saku ini terkait dengan informasi mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan nanti teman-teman tentunya aturan panduan ini nanti teman-teman seperti biasa kalian bisa download saja ya di sini di mastiokade.com. Teman-teman ketikkan aja seperti ini MPLS ya. MPLS, maka di sini nanti informasi-informasi ya mengenai MPLS, panduan, juknis dan sebagainya, teman-teman nanti bisa download di sini ya di mastiokade.com. Oke, kita mulai saja teman-teman. Yang pertama tentu ada beberapa yang yang tidak boleh dilakukan ya. Tapi kita bahas dulu, kalau kita lihat kita kasih contoh satu aja di jenjang SMA misalkan ya. Nah, kita lihat dulu teman-teman, di sini ada beberapa informasi. Yang pertama kita cek untuk dasar pelaksanaannya. Ini masih tetap ya, tapi kita fokus saja di sini, mulai di sini ya.
Jadi ya nanti ada juga ini rujukannya, itu ada Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter ya. Tentunya dalam MPLS itu juga ada pembentukan karakternya. Terus kelas 1 ini juga ada kewajiban ya. Di poin 5 ini terkait dengan apa? Terkait dengan ekstrakurikuler. Ya, ada ekstrakurikuler. Entah itu nanti misalkan pramuka dan lain sebagainya. Nah, di sini misalkan di poin 6, di sini di Permendikbud nomor 63 tahun 2015 ini tentang ada pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Jadi kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3 ya. Nah, ini tentunya harus sudah pernah mengikuti pramuka. Tapi biasanya teman-teman di poin 6 ini ya, di kegiatan pramuka, nah ini biasanya ada yang dilakukan di kelas 10 ya. Jadi ada yang dilakukan di kelas 10 karena di sini kalau kita lihat di dalam aturannya memang ekstrakurikuler itu wajib sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Terus ada juga peraturan mengenai ini ya, penumbuhan budi pekerti. Nah, ini ada di Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Ini sebagai rujukan sekolah nanti dalam kegiatan MPLS. Terus ada juga nomor 8, ini juga yang penting ya. Ini terkait dengan Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Nah, ini tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ya, jadi ada tindak kekerasan. Jadi sekarang sudah tidak boleh ya MPLS itu ada perpeloncoan ya, ada kekerasan, ada senioritas, itu tidak boleh ya. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai larangannya. Terus di sini juga ada. Nah, ini yang kita bahas tadi yaitu adalah Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah. Jadi untuk Permendikbud ini masih berlaku ya. Nah, ini masih berlaku. Jadi yang dijadikan rujukan terkait MPLS masih menggunakan peraturan ini. Terus ada juga di sini poin 10 yang baru, ini tentang Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2023 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini kemarin terkait COVID-19 ya. Jadi mungkin pembelajaran sempat daring ya, ini sudah ada tentang pemulihan pembelajaran. Di poin 11 di sini ada SE dari Dirjen nomor sekian ya. Ini terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Dan yang terakhir, di sini ada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan terkait dengan dimensi, elemen dan suplemen ya, profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Ini yang sedang digadang-gadang ya, artinya yang sedang digencarkan itu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada juga terkait dengan temanya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada tema ya, topik atau kegiatan MPLS. Yang mana di sini juga salah satu temanya adalah mengembangkan potensi karakter siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ya. Nah, terus untuk masa pengenalan sekolah ya, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, di sini waktunya adalah 3 hari. Nah, ini juga sekolah dapat menambah 2 hari untuk persiapan pembelajaran paradigma baru sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah masing-masing ya. Terus kalau kita lihat ini untuk bentuk kegiatan MPLS-nya ya. Jadi bentuknya kegiatan MPLS di sini juga dijelaskan di dalam juknisnya ya. Misalkan ini ada kegiatannya. Nah, ini kegiatan mulai jam 7 sampai dengan 12. Ini menyesuaikan kondisi sekolah. Terus ada beberapa petugas-petugas, ada atribut-atribut yang digunakan. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Nah, terus kalau kita lihat di dalam sini teman-teman ya, di dalam buku saku. Nah, di dalam buku saku terkait dengan informasi masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Di sini ada beberapa kegiatan yang dilarang. Ya, kalau kita cari di sini akan muncul ya. Di sini muncul. Jadi di sini akan muncul larangan ya. Jadi selama MPLS ini ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, di sini dilarang melibatkan siswa senior atau kakak kelas atau alumni sebagai penyelenggara. Di sini juga ada dilarang memberikan tugas baru maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa. Di poin 3 adalah dilarang bersifat perpeloncoan. Ini sudah tidak boleh ya, perpeloncoan, kekerasan, senioritas dan lain-lain. Yang terakhir di poin 4 adalah dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya. Ya, jadi teman-teman nanti ada beberapa larangan ya. Nah, tentunya sekolah juga harus memahami ya bahwa di dalam kegiatan MPLS ini tidak boleh adanya perpeloncoan, kekerasan ataupun lain sebagainya. Itu mungkin teman-teman ya. Nanti sekali lagi teman-teman untuk juknis, panduan dan sebagainya nanti teman-teman bisa download aja ya di sini.
Di mastiukd.com ketikkan aja di pencarian, ketikkan aja MPLS. Oke, cukup sekian aja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Mungkin ada informasi-informasi nanti kita akan update seperti biasa di channel kita. Cukup sekian aja informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.